Baik teman-teman, kali ini saya akan membahas 4 saham ya, yaitu Pepro, PP Property, WG, Wika Karya Bangunan Gedung, JSKY, Sky Energy Indonesia, dan Sri Rezeki Isman, Sril. Jadi saya bahas dulu Pepro ya, pertama-tama ya kita lihat di sini selama beberapa minggu, kalau kita lihat weekly chartnya, dia selama kurang lebih 5 minggu ya, dia berada di area kurang lebih di 61,8 ya. Jadi dia ini masih mencoba untuk breakout naik ke atas 61,8% ya. Untuk Pepro, bagi yang sudah punya, perhatikan level yang swing low yang sebelumnya ini 75 ya. Jadi kalau dia turun lagi di bawah 75, lebih baik jual dulu sebagian. Kemudian kalau turun semuanya di bawahnya ini ya, di bawah 72, lebih baik jual dulu karena dia kan tes support 67 ya, yaitu di Fibonacci retracement 78,6% ya. Jadi kalau kita lihat di sini lumayan rapi ya dia. Di sini kita lihat untuk 78,6. Jadi kalau kita tarik garis-garisnya dia lumayan rapi ya pergerakan harganya mengikuti Fibonacci retracement levelnya. Jadi ini kita lihat ini dia gagal bertembus ke atasnya. Dia resistennya di Fibonacci retracement 50%. Kemudian di sini kita lihat untuk 38,2%. Kita juga lihat di sini ini area supportnya. Sebelumnya kan dia bergerak berhasil naik ke atas 23,6%. Kemudian gagal bertahan di atasnya, dia balik lagi ke area support ini ya. Kurang lebih di area Fibonacci retracement level 38,2%. Jadi resisten berikutnya kita lihat di sekitar sini ya. Fibonacci retracement 38,2%. Bagi yang belum buy, boleh saja buy kalau dia berhasil naik ya. Ini kita lihat di sini high 10 Maret kan dia 81. Jadi kalau dia sudah berhasil naik ke atas 81, boleh saja buy ya. Dengan target terdekat di Fibonacci retracement 50%-nya ya, yaitu di sekitar 90-an ya, 89 90. Kalau kita lihat di sini high-nya 90 ya. Kemudian kalau dia sudah berhasil naik ke atas 90, boleh tambah lagi atau average up ya. Jadi dengan target terdekat kurang lebih di 98 sampai 100 ya kalau kita lihat di sini ya. Angkanya 98 sampai 100. Kemudian kalau dia masih berhasil untuk naik lagi ke atas 100, boleh tambah lagi dengan target berikutnya di 110 dan 120 ya. Jadi kurang lebih di area sini 120. Jadi Pepro mudah-mudahan minggu ini dia berhasil rebound kembali ya, tembus ke atas ke target 38,2% ya, di sekitar 98 sampai 100 untuk Pepro. Kemudian untuk WG, Wijaya Karya Bangunan Gedung, kita lihat dia sebelumnya minggu lalu dia sempat breakdown ya, turun di bawahnya 23,6%, turun di bawahnya 38,2%-nya. Kemudian dia di akhir penutupan dia berhasil ditutup di atasnya ya, sedikit di atasnya ya, di 232. Jadi penutupan 12 Maret 2021 dia ditutup 232, sedikit di atasnya Fibonacci retracement levelnya di 8,2%. Bagi yang sudah punya, pasang aja stop loss-nya di 222 ya, di level sini ya. Kemudian bagi yang belum punya, kalau mau buy boleh, kalau tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas sini ya. Ini high-nya sebelumnya 238 di 4 Maret ya. Kalau dia sudah berhasil naik ke atas 238, boleh buy dengan target terdekat di retracement level 23,6% ya. Di sekitar 200, kita lihat di sini 258 ya. Jadi ini juga rapi juga. Kita lihat di sini penggunaan Fibonacci retracement levels cukup rapi ya dia di sini ya. Kita lihat di sini itu ini yang area retracement level 38,2%. Kemudian ini 50% ya. Kemudian ini pas ya di area sekitar 61,8% gitu ya. Jadi kalau dia sudah berhasil naik ke atas 238, maka target berikutnya di sekitar 258 ya.
Kalau dia berhasil breakout lagi ke atas 258, jadi kalau naik ke 260 ke atas ya, itu boleh tambah lagi ya dengan target terdekat di sekitar 280 sampai 300 ya, kurang lebih 300 itu. Itu untuk WG. Kemudian ini untuk Sky Energy Indonesia. Jadi emiten yang digadang-gadang sebagai energi terbarukan ya, solar panel. Kita lihat di sini minggu lalu dia sudah breakdown ya, di bawahnya 61,8%. Jadi saham ini masih dalam posisi downtrend ya. Jadi bagi yang punya hati-hati kalau dia turun di bawahnya, kita lihat di sini low-nya 138 ya. Jadi kalau dia turun di bawahnya 138, lebih baik jual dulu karena dia akan tes 120-an ya. 120, apalagi kalau dia gagal masih cenderung strong downtrend ya. Ada kemungkinan dia kalau di bawah 120 dia akan balik lagi ke level ini ya. Kurang lebih di area sekitar 70-an ya. 70 sampai 75 ya. Jadi hati-hati bagi yang punya. Kalau bagi yang belum punya, belinya harus tunggu ya. Tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas. Kita lihat di sini retracement level 1,8% itu di sekitar 175, 176 gitu ya. Jadi sini kita lihat high-nya di 178 ya, 22 Februari 2021. Jadi kita belinya kalau dia sudah berhasil naik ke atas 178 ya. Jadi boleh buy dengan target terdekat 210 dan 248 ya untuk retracement level 38,2% di 248. Tapi kita lihat di sini ini high-nya di sini 2446 ya. Jadi sekitar 246, 248 lah. Jadi jangan buy dulu, kita tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atasnya 178 ya. Ini karena posisinya masih downtrend ya. Kalau kita lihat dia masih turun ke bawah arahnya. Jadi kalau yang sudah punya hati-hati ya. Kalau dia turun di bawahnya ini ya 138. Kita lihat low-nya di 138 ya. Jadi kalau dia turun lagi di bawahnya 138 lebih baik jual dulu ya. Kemudian untuk Sril, dia beberapa minggu sebelumnya dia turun terus ya dari 270 sampai yang terakhir kurang lebih 1,5 minggu terakhir ya, 2 mingguan lah. Itu dia mencoba testing level ini ya. Kita lihat di sini ada area support konsolidasi kecil di sini ya. Ini sekitar 222 ya. Penutupan terakhir di harga 226. Jadi dia sedang menguji level support ini ya. Jadi hati-hati kalau sudah punya. Kalau dia turun di bawahnya 222 lebih baik jual dulu karena dia akan menguji level retracement 50%-nya di 208-an ya. 210 sampai 208. Kalau kita lihat di sini ada swing low-nya, ini low-nya dia di 202 ya. Jadi kalau dia turun di bawahnya 222 ada kemungkinan dia turun lagi sampai 10% ya, 202 ya. Kalau dia turun di bawahnya 202 maka tidak menutup kemungkinan dia akan balik lagi ke area kurang lebih di 180 sampai 185 ya. Jadi dekat dengan Fibonacci retracement level 61,8%-nya. Ini untuk bagi yang sudah punya tinggal pasang stop loss ya karena ini sudah dekat ya menguji supportnya. Kemudian kalau yang belum buy, kalau ingin buy tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atasnya ini ya. Kalau kita lihat di sini ini adalah high-nya di 234 ya, 8 Maret 2021. Jadi kalau dia berhasil naik ke atas 234 minim ya. Kalau mau curi start boleh buy ya di atas 234. Tapi kalau mau amannya cara saya tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 252. Jadi kalau dia sudah berhasil naik ke atas 252 boleh buy, target terdekatnya di kalau di retracement level 23,6% di 258 ya, 258 sampai 260. Tapi kalau kita lihat di sini ini ada high-nya di 270. Jadi masih ada kemungkinan ke 270 ya. Jadi kalau dia berhasil naik ke atas kita lihat di sini 234 ya. Jadi boleh buy minim ya. Kalau mau lebih awal curi start atau kalau dia sudah berhasil naik ke atas 240 lah. Di sini kita lihat low-nya 240 ya. Kalau dia sudah berhasil naik ke atas 240, boleh buy dengan target terdekat di kalau kita ambil yang high-nya yang ini ya, swing high yang sekitar 9 Februari ya, 8 Februari, 9 Februari di 270. Kemudian kalau dia berhasil breakout ke atas, naik ke atas 270, maka tidak menutup kemungkinan dia akan mencapai target 300 ya. Jadi
masih ada harapan ya. Tapi kalau sekarang masih wait and see ya. Jadi tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 240 ke atas, atau paling cepat ya. Kalau paling cepat kalau mau spekulasi ya di 234 ya. Ya seperti itu. Sekian untuk pembahasan analisa mingguan 15 Maret 2021 sampai dengan 19 Maret 2021 untuk emiten Pepro, BG, CSKY, dan SRIL. Terima kasih.